What's up guys? Welcome back to my channel. Setelah di video kemarin gue udah kupas tuntas The Flash series season 1, mulai dari review, sinopsis, penjelasan dan alur ceritanya. Jadi di video kali ini gue mau nge-review lagi nih The Flash series season 2. Pertama kali tayang tahun 2015 di CW. Nah, untuk season 2 ini ada 23 episode, sama kayak season 1 ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja disimak guys sinopsisnya ini. Jangan di skip ya. Jadi untuk season 2 ini masih melanjutkan apa yang terjadi di episode terakhir season 1 guys. Dimana waktu itu Barry Allen nggak sengaja membuka lubang cacing singularitas setelah dia time travel ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya. Singularitas ini terjadi tepat setelah The Flash mengalahkan musuh abadinya, yaitu The Reverse Flash. Dan sekali lagi The Flash bersama timnya harus menghadapi ancaman baru guys. Dengan terbukanya singularitas di atas Central City, otomatis terbuka juga lah portal antar dimensi yang menghubungkan antara buminya Barry, atau kita sebut aja ya bumi 1 dengan bumi 2, sehingga terbukalah multiverse. Ya, akhirnya kita akan menyaksikan konsep multiverse dari film superhero guys. Soalnya seingat gue waktu itu belum ada film superhero yang ngambil tema cerita multiverse. Bahkan Marvel Cinematic Universe juga belum ya. Luar biasa Arrowverse ini. Mereka duluan ya. Lanjut setelah terbukanya multiverse tadi, total ada 52 portal terbuka yang menghubungkan bumi 1 dengan bumi 2. Nah, masalah nggak cuma sampai di situ aja guys. Soalnya sejumlah metahuman dari bumi 2 juga pada nyebrang ke bumi 1 guys. Ini jelas PR banget buat tim Flash ya. Formulanya masih sama kayak season 1 guys. Tim Flash bakal melawan metahuman dari bumi 2 hampir di tiap episodenya. Waktu tim Flash sibuk melacak metahuman dari bumi 2, tiba-tiba muncullah sosok misterius bernama Jay Garrick di Star Labs. Nah, di saat yang bersamaan juga muncullah sosok speedster jahat yang berkeliaran di bumi 1, namanya Zoom. Dia datang ke bumi 1 lewat portal dimensi yang terbuka itu guys. Pertanyaannya, siapa sosok Jay Garrick yang tiba-tiba muncul di Star Labs itu guys? Dan siapa sebenarnya Zoom? Tapi tenang, tim Flash bakal dapat bantuan nih guys buat melawan metahuman bumi 2, terutama buat ngelawan Zoom. Di season 2 inilah kita akan diperkenalkan sama sosok Harrison Wells atau Harry dari bumi 2 ya. Dia datang lewat portal dimensi di Star Labs dan membawa satu misi guys, untuk menghentikan Zoom yang udah menculik putrinya. Jadi Harry di sini tuh doppelganger dari Harrison Wells-nya bumi 1 guys. Metahuman dari bumi 2 juga pada punya doppelganger di bumi 1. Tapi nggak semuanya bener-bener sama karakternya. Mirip tapi nggak sama guys. Nah, menjelang season berakhir barulah terungkap siapa sebenarnya Zoom itu guys, dan apa tujuannya datang ke bumi 1. Ya, berkat bantuan dari teman-temannya akhirnya Barry berhasil mengalahkan Zoom. Tapi sayangnya sebelum Zoom terbunuh, dia sempat membunuh Henry Allen guys, ayahnya Barry. Nggak terima ayahnya sudah meninggal, Barry melakukan time travel ke masa lalu, masa dimana ibunya dibunuh sama The Reverse Flash. Barry mencoba memperbaiki masa kecil yang kelam ya. Dia menghentikan usaha The Reverse Flash yang mau membunuh ibunya. Kisah pun berakhir dengan Barry yang berhasil menyelamatkan ibunya. Zoom, siapa sebenarnya speedster yang satu ini? Dia adalah Hunter Zolomon, seorang psikopat pembunuh dari bumi 2 guys, yang mendapatkan kekuatan speednya dari ledakan partikel akseleratornya Harry di bumi 2. Sejak itu dia hanya punya satu misi, pengen jadi satu-satunya speedster tercepat di seluruh alam semesta. Nah, suatu hari singularitas terbuka nih akibat tindakannya Barry. Zoom langsung memanfaatkan momen tersebut guys untuk nyebrang ke bumi 1. Dia menyamar tuh sebagai Jay Garrick buat memanipulasi tim Flash. Ini sebenarnya hampir sama ya kayak Uberton yang menyamar jadi Harrison Wells buat menipu tim Flash di season 1. Oh iya, Jay Garrick itu The Flash ya dari bumi 2, yang kebetulan banget juga doppelganger dari ayahnya Barry. Nggak ada satupun yang tahu guys kalau Jay Garrick yang selama ini di Star Labs, yang selalu ngajarin Barry teknik-teknik baru termasuk teknik melempar petir, itu sebenarnya adalah Zoom. Dia pengen curi speednya Barry. Zoom juga yang ngirim metahuman dari bumi 2 buat bunuh The Flash. Banyak momen-momen penting di season 2 ini guys. Mulai dari terbunuhnya Henry Allen, munculnya Harrison Wells dari bumi 2, pengenalan multiverse, konsep doppelganger,
adanya time remnant. Nah, untuk time remnant ini salah satu teknik terbaru Barry yang dipakai buat ngalahin Zoom, guys. Masih bingung juga ya sebenarnya gua sama time remnant ini ya. Soalnya kalau Barry menciptakan time remnant, berarti Barry balik ke masa lalu, ketemu Barry yang di masa lalu, terus ngeyakinin Barry masa lalu itu untuk lompat ke masa depan buat ngebantu Barry yang di masa depan, termasuk bersedia dibunuh atau terbunuh. Tapi guys, kalau Barry yang di masa lalu itu lompat ke masa depan, berarti hilang dong The Flash yang di masa lalu itu ya. Hilang atau ke reset? Itu sih yang gue masih bingung sama konsep time remnant ya. Sebenarnya time remnant itu dilarang guys buat speedster karena kan bisa mengacaukan tatanan waktu ya dan melanggar hukum Speed Force. Makanya buat speedster yang masih nakal melakukan time travel itu bisa diburu time Roid atau hantu waktu. Wujudnya itu berupa Dementor. Semua speedster nggak ada yang berani guys sama Dementor, termasuk The Reverse Flash sekalipun. Tapi dari semua momen penting yang ada di season 2 ini, gue paling suka momen dimana Barry terkena ledakan partikel akselerator yang kedua kalinya. Waktu itu Barry kehilangan kekuatannya karena dicuri Zoom. Dia mau nggak mau ya harus ngalamin peristiwa disambar petir dari ledakan partikel akselerator lagi supaya kekuatannya kembali. Tegang banget guys itu momennya. Pokoknya paling epic dibanding yang lain di season 2. Barry harus ngambil keputusan tersulit. Soalnya Zoom dan Metahuman masih berkeliaran. Sementara situasinya kalau ledakan partikel akselerator ciptaan Harry itu gagal, ya Barry game over. Itu gue nonton sampai merinding sih guys. Aura tegangnya, wah dapet banget. Bayangin aja ya, ledakan partikel akselerator yang terjadi di season 1 itu kan dahsyat banget ya. Seluruh Central City kena pancaran radiasinya. Sampai terciptalah Metahuman. Nah kali ini ledakannya itu hanya diarahkan ke tubuhnya Barry aja. Wow itu butuh nyali yang super tinggi ya. Itu momen terepik buat gua guys. Tapi kalau untuk episode terbaik di season 2 ini, waktu Barry balik ke masa lalu nemuin Harrison Wells jahat untuk mempelajari persamaan kecepatan. Emang ya di film apapun pokoknya kalau udah menyangkut time travel pasti selalu menarik ya. Termasuk episode yang ini. Kalau nggak salah ini episode 17 deh. Menarik banget guys. Jadi di situ Barry Allen masa depan ketemu Barry Allen masa lalu. Itu lucu banget sih. Waktu lihat ekspresi muka Cisco dan Caitlin yang bingung. Soalnya waktu itu kan Barry yang di masa lalu belum bisa time travel. Kalau kalian lihat episode ini, di sini letak kejeniusan sang sutradara guys. Detail-detail time travelnya bener-bener diperhatikan guys. Kayaknya dari semua film time travel, The Flash series ini yang paling masuk akal sih. Di episode ini, Barry bahkan nggak kasih tahu Cisco dan Caitlin tentang siapa Dr. Wells itu sebenarnya. Padahal kalau dia mau, ya dia tinggal ngomong aja. Tapi nggak dia lakukan, soalnya bisa merusak tatanan waktu ya. Bisa dikejar-kejar time Roid, juga bisa bikin timeline baru yang pastinya bakal jauh berbeda sama timeline yang dia kenal. Ya, detail-detail kayak gini yang diperhatikan sama sutradara. Sebenarnya masih ada satu episode lagi yang menarik di season 2 ini guys. Kalau nggak salah episode 11 waktu Huberton tiba-tiba nongol lagi. Wah itu gue bingung banget waktu pertama kali nonton ya. Lah kok dia bisa hidup lagi? Kan di season 1 udah terhapus keberadaannya. Jadi ini teori gue ya. Mungkin kalau ada yang punya teori beda bisa ikut komen aja guys. Kalau menurut gue ya, Huberton ini berasal dari timeline di mana dia belum membunuh ibunya Barry, yang artinya dia belum tahu nih siapa sebenarnya The Flash itu. Soalnya di season 1 kan Hubert sempat bilang ya, di masa depan dia dan The Flash terus-terusan bertarung sampai akhirnya Hubert tahu jati diri The Flash. Akhirnya dia balik nih ke masa lalu di mana Barry Allen masih kecil dan akhirnya bunuh ibunya Barry. Nah, Hubert yang ini belum sampai tahap itu, guys. Baru mau menuju ke situ. Makanya waktu di episode ini Hubert kan sempat ditangkap Barry di Star Labs. Otomatis itu bakal ganggu timeline sebenarnya. Tapi setelah Barry sadar, akhirnya dia malah bantu mengembalikan Hubert ke masa depan. Tapi semua berawal dari situ, guys. Dari situ Hubert akhirnya tahu jati diri The Flash, tahu tentang Star Labs, tahu tentang Harrison Wells. Itu yang nantinya akan dia gunakan buat rencana dia. Nih guys, jadi waktu Hubert masa depan balik ke masa lalu di mana Barry Allen masih kecil, itu masih ada sisa
garis waktu Yobart masa depan yang belum pergi ke masa lalu. Itu yang namanya sisa garis waktu, guys. Ya, ini kalau teori gua ya. Makanya gua appreciate banget sama sutradaranya sampai kepikiran ke detail-detail kecil yang kayak gitu, luar biasa sih. Untuk acting para cast-nya masih tetap keren, masih sebagus di season 1. Khususnya Sisko dan Harry yang sepanjang season 2 ini selalu ribut mulu, guys. Ada aja yang diributin. Tapi ributnya itu lucu. Cuma ribut omongan gitu, guys. Soalnya Harrison Wells yang ini kan tipe temperamen ya, jadinya cocok tuh sama Sisko. Cocok buat jadi teman ribut. Nah, kalau Barry, Iris, Joe, Kathleen, kualitas acting mereka semakin lihai ya kalau gue lihat. Ditambah masuknya cast-cast baru seperti Jay Garrick atau Zoom, kemudian Wally West, Jesse Quick. Walaupun mereka pemain baru di season ini, tapi kualitas acting mereka nggak kalah sih sama yang lain. Khususnya karakter Zoom di season ini ya. Sebagai super villain dia terlihat superior banget, guys. Di episode 6, Zoom menunjukkan overpowernya dengan menyiksa dan mengalahkan The Flash secara brutal. Dia juga sempat mematahkan punggungnya Barry, melumpuhkan kakinya sampai menyeretnya ke seluruh Central City hanya untuk pamer kekuatannya. Itu termasuk scene yang ikonik sih buat gue ya. Oh ya, jangan lupa juga di episode 8-nya ada crossover Arrowverse, judulnya Heroes Join Force, yang terbagi jadi 2 part. Untuk part 1 ada di episode 8 season ini, dan part 2-nya ada di episode 8 season 4 Arrow. Pokoknya setiap season ya guys, tiap episode 8 pasti ada event crossover Arrowverse, dan nantinya makin banyak superhero yang bergabung dalam crossover Arrowverse ini. Intinya gue semakin love deh sama The Flash series ini. Setelah nonton series 2, gue semakin yakin kalau series ini adalah series superhero terbaik sepanjang sejarah. Alur ceritanya semakin kompleks. Pengenalan multiverse di season ini jadi semakin menarik, guys. Soalnya saat itu belum ada film superhero yang mengulas tema multiverse. Kemudian season 2 ini nggak monoton di actionnya aja, tapi juga banyak unsur dramanya yang bisa mainin tingkat emosional penonton. Juga unsur komedinya yang sumpah lucu banget, jokes-jokesnya nggak kaleng-kaleng. Untuk efek-efek CGI udah oke banget, tapi di beberapa scene terutama saat The Flash lari suka masih terlihat kasar. Tapi overall udah mantep banget. Bahkan pengambilan gambarnya juga jenius sih. Soalnya di beberapa momen penting adegan jadi terlihat keren gitu. Jelas sutradara benar-benar jenius memanfaatkan momen-momen penting itu dengan pengambilan gambar yang luar biasa. Rating 1 sampai 10, gua harus kasih 10 lagi sih. Bener-bener seri superhero yang perfect. Semua unsur udah lengkap di sini. Oke guys, itulah season 2 dari The Flash series. Tungguin aja untuk season 3-nya. Pasti akan gua review juga. Jangan lupa juga tonton video gua yang kemarin ya, yang review season 1-nya. Thumbnailnya yang kayak gini nih. Dan kalau kalian ada yang mau diskusi juga bisa ya, langsung komen aja. Jangan lupa subscribe ya biar gue semakin semangat upload video terbaru. See you guys.